Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa bersama bertatap muka ya, walaupun daring, di pelajaran yang sama, yaitu di dalam sejarah kebudayaan Islam, dimana kali ini kita akan membahas tentang khilafah ataupun dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum itu marilah kita ucapkan berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pada pembelajaran daring kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga kalian yang mendengarkannya bisa menyimak dengan baik dan bisa mencernanya lah, supaya nanti kita enak belajarnya seperti itu. Nah, langsung saja kepada pokok pembahasannya, yaitu tentang khilafah Bani Abbasiyah ataupun dinasti Abbasiyah. Nah, menurut kalian ketika kalian mendengar Bani Abbasiyah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai dinasti Abbasiyah tersendiri? Silahkan nanti kalian mulai berpikirkan ya. Nah, untuk lebih umumnya, kita mengetahui bahwa dinasti Abbasiyah itu merupakan dinasti setelah dinasti Umayyah. Yang waktu itu dinasti Umayyah memerintah, tapi berhasil digantikan dinasti Abbasiyah melalui perang terakhirnya. Nah, waktu pemerintahan terakhir yaitu pada Khalifah Marwan II pada dinasti Umayyah. Nah, digantikan oleh dinasti Abbasiyah, di mana kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sebagaimana disebutkan itu melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Dinamakan Khilafah Bani Abbasiyah ini karena dinasti Umayyah ini, dinasti Abbasiyah ini merupakan keturunan dari Al-Abbas ataupun dari paman Nabi. Nah, mengapa dinasti Abbasiyah ini didirikan dan mereka merebut tahtanya dari dinasti Umayyah? Karena mereka berpikir bahwa mereka itu lebih pantas dibandingkan dengan dinasti Umayyah untuk memimpin khilafah Islam. Karena dari sisilah keturunan ataupun yang lainnya, mereka itu ada garis keturunannya dari Bani Hashim. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu lebih pantas untuk memimpin daulah Islam karena mereka ada memiliki garis keturunan dari Bani Hashim. Nah, berbicara tentang berdirinya dinasti Abbasiyah ini itu, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi ataupun 132 Hijriah, melanjutkan dari pemerintahan dinasti Umayyah pada waktu itu. Nah, lanjut 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Yang merupakan tentang waktu yang cukup lama ya bagi sebuah dinasti yang berhasil memimpin daulah Islam. Sedangkan Umayyah sendiri kan hanya 90 tahun kurang lebih. Yang daulah Abbasiyah ini lebih lama lagi dari Umayyah, tapi mereka juga merasakan keruntuhan. Di mana raja ataupun khalifah pertamanya itu merupakan dari Bani Abbas. Bani Abbasiyah ini itu kan Abbasiyah mengambil dari nama khalifahnya tersendiri. Jadi mereka mengambil kenapa dinasti Abbasiyah, karena yang mendirikannya itu Abu Abbas As-Saffah. Di mana raja pertamanya itu adalah ataupun khalifah pertama itu Abu Abbas As-Saffah yang mendirikan dan dinamailah dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Nah, di mana untuk periodisasinya itu ada 5 periode di dinasti Abbasiyah tersebut ini. Ada yang pertama itu disebut dengan pengaruh Persia pertama. Jadi periode pertamanya itu dari 132 ataupun 750 Masehi
sampai 847. Itu merupakan periode Persia pertama. Nah, untuk yang keduanya itu, periode keduanya itu dari 847 sampai 945. 45 itu sebut pengaruh Turki yang pertama. Nah, untuk periode yang ketiga yaitu dari 945 sampai 1055 Masehi, itu merupakan fase di mana kekuasaan dinasti Buai. Nah, untuk periode yang keempatnya itu dari 1055 sampai 1194 merupakan kekuasaan dari Bani Seljuk. Dan yang kelima, yang terakhir itu dari 1194 sampai 1258 merupakan kekhalifahan yang bebas dari dinasti-dinasti lain. Itu tadi merupakan 5 periode yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini juga memiliki masa kejayaan ataupun keemasannya, di mana pada waktu itu Abu Abbas memindahkan, bukan, pada mulanya Abu Abbas itu ibu kota negaranya itu kan ada di Al-Hashimiyah, dekat dengan Kufah. Nah, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negaranya itu, negara yang baru ini, maka ketika Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kotanya itu ke kota Persia, jadi ke Baghdad, dari Kufah ke Baghdad, pemindahan ibu kotanya. Jadi ketika Al-Abbas dari ke Kufah dan Al-Mansur memindahkannya ke Baghdad, situ pula merupakan strategi bagaimana strategi politisnya untuk lebih memantapkan lagi daerah kekuasaannya itu untuk lebih berkembang kembali. Nah, ketika Khalifah Al-Mansur pula, Al-Mansur ini berusaha untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari dinasti pemerintah Abbasiyah ini, dan juga memantapkan keamanan dari perbatasan-perbatasan yang mulai ada celah-celah untuk sebuah pemberontakan di sana. Nah, di salah satu caranya itu ataupun yang dilakukannya itu dengan ia merebut benteng-benteng di Asia, di kota Malatya, wilayah Kappadosia, dan juga di Sisilia pada tahun 765 sampai ke 768, 2 tahun. Ya, 2 tahun pada waktu itu ya. Lalu ke utaranya merupakan ekspansi bala tentara juga melintasi pegunungan Taurus yang mendekati Selat Bosporus pada waktu itu. Nah, dan juga di pihak lain Bizantium juga membayar upeti tahunan kepada Abbasiyah. Itu mengatakan bahwa mereka memang ada di wilayah kekuasaan di Bani Abbasiyah. Nah, untuk itu silakan nanti kalian simak video ini tersebut, jadi pahamilah, jangan sampai terlewat ataupun bagaimana nantinya juga berbahagia. Tadi bagaimana? Jadi kalian mengerti apa itu pengertian dari bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Semoga kalian mengerti saja ya. Dan terlepas tadi, dinasti Abbasiyah ini runtuh pada tahun 1258 Masehi. Mungkin faktor peruntuhannya itu sih banyak ya, karena banyak si pemerintahan yang kurang cakap pada waktu itu. Jadi kurang cakap ataupun korupsi lah pada zaman sekarang. Jadi banyak lah kurang cakap, pemerintahannya yang kurang baik ya, mungkin karena sudah waktunya juga mereka untuk didirikan. Jadi intinya dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1258, waktu yang cukup lama. Nah, untuk pertemuan kali ini itu kita hanya akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk minggu depan
Nanti kita akan membahas tentang bagaimana fase dan siapa saja khalifah-khalifah yang pernah memimpin dinasti Abbasiyah tersebut. Baik, itu mungkin yang terakhir sebelum pulang. Berakhirnya pembelajaran daring ini, kita tutup dengan bacaan Kifaratul Majlis dan doa bersama. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video kali ini dan pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.